Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai Sobat Yasni, bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di IA Yasni Bungo. Pilih jalurmu. Ada Fakultas Tarbiyah dengan Prodi PIAUD, PGMI, PAI, dan Tadris IPA. Suka dunia bisnis? Gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Atau mau asah bakat bicaramu? Gabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai S1 ingin lanjut? Iya, mau lanjut S2 PAI. Di IA Yasni sudah tersedia program Magister S2 PAI. Tunggu apa lagi? Jadi bagian dari kami sekarang juga. IA Yasni Bungo, Kampus unggul berkarakter Islami. Pemirsa IA Yasni TV yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan yang dimana semua umat Islam selalu menunggu kehadirannya. Bahkan berbahagia kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan dimana kita bisa berdoa dengan sepenuh hati karena permasalahan kehidupan kita sehari-hari, dari kesibukan kita bekerja, kesibukan kita mencari nafkah, kesibukan kita mengurus keluarga, kesibukan kita mengurus semua hal dalam urusan kehidupan, maka tempat yang paling baik adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang kita dengar ataupun kita baca, seperti ada kisah 3 pemuda yang berdoa kepada Allah, di mana dengan amalan yang dia miliki sehingga dia bisa selamat dari mara bahaya. Di mana ketiga pemuda itu dikisahkan dalam sebuah perjalanan, di tengah perjalanan di mana dia terkena hujan badai, sehingga ketiga pemuda tersebut menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah gua. Ketika di dalam gua, tiba-tiba ada petir dan ada batu besar yang tiba-tiba menutup gua tersebut. Ketiga pemuda tersebut, dia cemas karena dia bagaimana nanti apakah bisa selamat dari dalam gua tersebut untuk bisa keluar. Sementara dia punya keluarga, punya istri, punya anak yang selalu menunggu di rumahnya. Oleh karena itu, ketiga pemuda tersebut, dia berdoa kepada Allah dan dia berwasilah dengan amal yang pernah dilakukannya, sehingga ketiga pemuda tersebut bisa selamat dari tertutupnya di dalam gua. Di mana pemuda pertama, beliau pernah melakukan amal, yaitu birrul walidain, selalu ikhlas berbakti kepada
ibunya, selalu mengambilkan minum, melayani untuk makan, dan pada suatu hari beliau pulang terlambat sampai ke rumah sehingga dia terlambat memberikan minum kepada ibunya sampai ibunya tertidur, dan dia menungguin ibu mau membangunkan karena dia takut, sehingga dia menunggui ibunya sampai dia juga ikut tertidur. Kemudian ibunya bangun dan ibu tersebut mengatakan, Masya Allah, anaknya benar-benar berbakti kepada ibunya. Dan karena keikhlasan hati seorang anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah, karena saya telah ikhlas berdoa dengan ikhlas merawat ibuku sehingga menjadi anak yang soleh, sehingga batu yang menutup gua tersebut terbuka secara sendiri, tetapi masih belum bisa dilewati. Pemuda kedua, dia menceritakan amal yang pernah dia lakukan, di mana dia suka dengan seorang perempuan, dan perempuan tersebut mendatangi pemuda tersebut mempunyai keinginan untuk meminjamkan uang, dan pemuda tersebut mengatakan dia rela memberikan uang asalkan dia mau melakukan zina. Ketika dia akan melakukan zina, tiba-tiba pemuda tersebut ingat kepada Allah bahwasanya zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga dia tidak melakukan perbuatan tersebut padahal dia sangat cinta dengan perempuan tadi. Akhirnya dia berdoa, dan doanya tersebut dengan ikhlas dikabulkan oleh Allah, sehingga pintu gua tersebut terbuka kembali. Akan tetapi belum bisa dilewati. Dan pemuda yang ketiga, dia menceritakan di mana ketika itu dia memperkerjakan seorang buruh, dan ketika membayar ada salah seorang buruh yang tidak datang karena ada halangan, sehingga pada suatu hari buruh tersebut menemui tuan tersebut dan meminta bayaran. Kemudian dia akan memberikan bayaran kepada pemuda tadi. Dia mengatakan, inilah kambing-kambingmu adalah upahmu ketika dulu kamu bekerja. Kemudian pemuda tersebut kaget dia, di mana upah yang dia terima dulu dibelikannya oleh tuannya, yaitu berupa sepasang kambing, dan sekarang sudah berubah menjadi banyak sekali kambingnya. Dengan keikhlasan hati, pemuda tersebut berdoa kepada Allah, sehingga ketiga-tiganya doanya dikabulkan dan terbuka pintu gua tersebut, dan ketiga-tiganya selamat dari mara bahaya di dalam gua tersebut. Banyak lagi kisah yang lainnya yang pernah kita baca ataupun kita dengar tentang keutamaan berdoa. Jamaah IAS TV rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu adalah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan berdialog langsung dengan Allah dalam bentuk doa. Banyak sekali doa yang bisa kita baca, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Ini bisa kita baca agar kita terhindar dari rasa gelisah, rasa sedih, dan juga lemah, dan juga malas dalam melakukan hal-hal yang lainnya. Kemudian kita juga bisa membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi baswari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku ya Allah, sehatkanlah
penglihatanku ya Allah, sehatkanlah pendengaranku ya Allah. Banyak sekali doa-doa yang bisa kita baca sehingga apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan berdoa. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.